khusus PAUD dari TK. Wis muni kurang banter. Dah bunyi mepet. Terima kasih Bu Kadis untuk informasi yang berharga ini. Mungkin selama ini apakah belum sampai ke pimpinan yayasan sehingga kewajiban belum ya Pak? Nah, mumpung ini ketemu dengan Ibu Kadis, kita berikan aja dulu. Monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, jadi Bapak dari sini dua, akan tapi terima kasih. Saya dari Yayasan Guna Islam. Jadi terima kasih. Saya kira ini informasi yang luar biasa ini, sebuah kesempatan yang menurut kami ini mungkin tidak di semua kabupaten kota ada peluang yang luar biasa. Cuma ada masalah sedikit. Jadi kami yang mungkin nanti juga yang lain itu yang di yayasan baru tahu ada program yang mulia seperti ini gitu. Mungkin dulu waktu sosialisasi dari dinas itu hanya sampai di tingkat sekolah gitu, atau itu tidak sampai ke tingkat yayasan. Karena itu sekali lagi terima kasih, ini ada program semacam itu. Nanti kita akan bergerak. Jadi kita akan support dan kita akan mendorong supaya guru-guru Pak TK ini yang masih atau belum S1 tahun nanti bisa sekolah dengan menggunakan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota Surakarta. Tapi yang jelas belum mampu itu boleh jadi sampai hari ini memang dari yayasan ini belum tahu ada informasi yang luar biasa seperti ini ya. Dan mudah nanti kita akan segera bisa bergerak memenuhi apa yang menjadi program dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ya tentu saya kira nanti mungkin kemudian yang kedua nanti mungkin kami bisa diberikan semacam kesempatan itu bisa mengikuti program beasiswa ini gitu. Mungkin itu nanti bisa kita langsung kami sosialisasikan kepada sekolah atau guru kami yang bisa ikut di dalam itu. Kita teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nibufran dari Al-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan pada kami. Sebelum kami menyampaikan sedikit unek-unek pada siang hari ini, kami ingin ta'aruf dulu. Nama saya Sudarto dari TKMDN Jateng 1. Yang pertama, kami bersyukur alhamdulillah bahwa selama hidup saya jadi ketua yayasan baru hari ini mendapat undangan. Jadi alhamdulillah tadi saya datang pertama kali undangan jam 1. Saya jam 1:20 sudah hadir, belum ada yang hadir. Misal, sebab karena saya terbiasa istilahnya itu terbiasa. Tapi alhamdulillah kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang nanti bisa bertemu dengan beliau pembimbing TK PAUD. Yang pertama, seperti yang disampaikan Ibu tadi, saya bersyukur sekali bahwa dari pemerintah betul-betul memperhatikan tentang kualitas guru TK PAUD ya. Termasuk saya sendiri, saya sebelum diundang ke sini itu dari guru-guru kami itu sebenarnya saya suruh sekolah. Kalau tidak ada biaya nanti saya biayai. Katanya saya tidak mau mikir loh.
Kamu kalau kamu ngajar anak-anak kualitas kamu kurang, terus bagaimana kamu akan mendidik anak-anak untuk sebagai penerus generasi kita ini? Itu saya sampaikan, silahkan sekolah nanti saya biayai kamu mampu berapa. Tapi juga tidak ada yang berangkat dulu yang kedua, karena untuk meraih sertifikasi itu ya, itu kan ada pendidikan yang harus ditempuh. Kalau kamu cuma mengandalkan gaji dari TK, apa kamu bisa cukup untuk kebutuhan kami? Kalau kamu bisa sertifikasi nanti kan juga ada tambahan. Tapi dari kami selaku pengurus nanti gaji kamu semaksimalnya ya dari pengurus yayasan akan mengusahakan untuk sejahtera. Kalau bisa rata-rata sekian ya. Tapi ya sampai hari ini, kemarin baru saja ini 3 hari saya juga datang ke TK karena kan saya setiap hari untuk ya saya suruh lagi ya katanya kalau buatan turun mikir Pak. Tapi ini Bu saya setuju, jadi kalau aturan mohon maaf itu menawi aturan itu mungkin ditindaklanjuti dengan sanksi itu saya lebih setuju. Kados dikatakan itu baru tadi kalau TKN itu tidak memperhatikan betul, nah izinnya bisa dipertimbangkan kan gitu. Dan nanti kami mohon nanti kalau memang ada istilahnya beasiswa atau dari pendidikan pusat kota ini ada peluang-peluang TKJP siap Bu nanti Bu. Nanti saya akan menekan guru-guru itu karena di sekolah kami Bu sampai hari itu kan muridnya banyak sekali, bisa sampai 135, kalau kemarin habis 200 sekarang karena anak-anak TK itu banyak dan tidaknya tergantung masyarakat. Kalau masyarakat tidak ada anak-anak kecil kan TK-nya juga tidak ada muridnya. Tapi alhamdulillah untuk TK kami itu rata-rata 135 140 itu bisa tercapai. Nah dengan ini kami selaku ketua Yayasan Mulia Sabang Jebres ini mohon itu nanti dari TK kamu atau gurunya Bu nanti kami mohon langsung dengan mohon maaf nih Bu langsung dengan surat itu kepala TK-nya itu dia nanti sekolah sini harus atau ditunjuk Bu mengirimkan TK-TK ini harus mengirimkan 1 orang untuk sekolah itu mungkin dengan aturan-aturan seperti itu mungkin ini hanya usulan Bu. Jadi demikian Bu yang kami sampaikan. Saya terima kasih bersyukur pada Allah malam siang hari ini kami bisa hadir mengundang di sini. Ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Bapak, ya sebelumnya mohon maaf atas tanggapannya kalau dan saya mohon maaf baru kali ini mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu semua sini karena biasanya kan kumpulnya difasilitasi BMPS ya, jadi ini pun saya lupa tadi nggak ngundang BMPS ya jadi mohon maaf nanti kalau BMPS tanya saya akan minta maaf lupa aku undangnya karena buru-buru kemarin itu ya. Jadi sebenarnya sudah ada informasi tapi sudah saya paham. Nah ini kami informasikan. Jadi besok-besok juga mungkin ada baiknya tamu yayasan seperti ini nanti akan kami lakukan paling tidak setahun 1 atau 2 kali ya supaya ada report pada bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pengelola yayasan takutnya apa yang kita sampaikan tidak sampai ke bapak ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati untuk tadi Al-Islam ya. Alhamdulillah Al-Islam sudah ada berapa Mbak yang ikut sekolah? Kayaknya ini yang kemarin minta 2 itu siapa? Ini Al-Islam. Jadi yang hijau itu sudah S1. Ya, jadi TK Al-Islam itu keseluruhan ya Pak, ada beberapa gitu ya. Nah itu masih ada yang belum diwarnai itu adalah yang belum S1. Nah 2024 alhamdulillah dari 1, 2, 3, 4, 5 2 proses belajar.
tinggal 3 ya, tinggal 3 Islam. Jadi nah ini tolong yang 3 terus dimotivasi. Kalau saya lihat umurnya paling tinggi 50 kan kalau udah sekolah, 43, 39, 27 udah mau mulai 44 sampai 1. Jadi insya Allah masih bisa didorong ya Pak, karena juga masih lama. Jadi matur nuwun yang Islam sudah, tinggal 3 nanti mohon dorongannya untuk yang bisa sekolah. MTA bisa dibuka sekalian, bisa diperlihatkan. Nah, MTA ini Pak, karena temennya pada nggak mau, harusnya saya nggak boleh ini segini banyak yang sekolah ya. Tapi karena kuotanya masih ada dan teman-temannya pada nggak mau, akhirnya 2024 itu ada 2 orang yang sekolah. Kita biayai 2023 sebenarnya saya sebut dan teman-temannya Mary ya, karena Mary tidak sekedar Mary, dorongan sekolah ada 3. Ini tadinya tidak boleh sama saya, paling tidak rata dulu karena yang lain masih banyak. Tapi karena di detik-detik terakhir ya ini nyindir jamak, saya juga jadi bingung gitu ya. Ya sudah, akhirnya kita beri ya. Jadi MTA terima kasih, kemarin sudah 2, ini 3, tinggal sedikit lagi nanti untuk bisa mendaftar lagi. Tapi saya memang nggak boleh jojo wes telu ya, jadi biar kesempatan yang lain. Nah tolong nanti mungkin periode berikutnya tolong saya benar-benar minta tolong ya seperti MTA justru kita yang nolak-nolak gitu ya. Jadi semangat belajarnya itu ternyata ada lah, semangat belajarnya tinggi, jadi luar biasa aja. Matur nuwun untuk yang MTA, jadi sudah ikut juga. Nah saya berharap Bapak Ibu yang lain seharusnya tadi di awal saya sampaikan, satu sekolah itu kalau semua ngajukan itu pasti saya kasih jatah 1 dulu, berikutnya lagi berikutnya. Artinya di sini bahwa yang lain nggak diajukan, akhirnya tadi dari Al-Islam ya ada double misalnya ya, atau tahun kemarin ada, tahun ini ada ya. Jadi ya nggak boleh Mary ya, karena nggak dikasih. Dan itu sebenarnya masing-masing ya, supaya nanti tuntasnya tidak bisa barengan. Maksud saya kan kalau semua bareng nanti tuntasnya di satu waktu itu semua bisa bareng buat semuanya satu. Ya matur nuwun ya Pak. Sekali lagi saya mohon maaf juga Pak, tadi sudah datang on time ya Pak. Tadi saya juga dari tiba-tiba diajak Pak Wali dadakan untuk 12:30 selesai. Jadi saya buru-buru pulang ke kantor. Saya sampai kantor, saya tanya, data sudah siap belum? Kalau sudah saya naik, tapi kalau belum saya sholat dulu gitu. Ternyata sampai sholat, saya itu kalau sholat terlalu lama nih subur ya, kelas-kelasnya panjang. Sampai saya selesai sholat lalu dipanggil-panggil juga deh Mas Memen, itu saya nanti langan yang berkas itu ya. Jadi ya mohon maaf ya Pak nih, kita harus bersama-sama dengan teman-teman. Tapi saya berharap sebenarnya on time ya, karena pindah satu ke satu yang lainnya juga lumayan antri kegiatan. Jadi teman-teman Pak nyambung sedikit bisa. Nah, Itu dari TK ke Jepres 1 kok kelihatannya belum terdaftar ya. Datanya kan dari TK MTA Jepres. MTK, MTA. Jepres. Ini kan Pasar Kliwon dan Oh, coba-coba yang Jepres kecamatannya. Ada enggak? Coba search Jepres. Ada search Jepres. Kecamatannya searchnya kecamatan Jepres. Jadi searchnya 2. Beda sih. ini dari kami yaitu loh kesulitannya kan sebenarnya kami sendiri untuk meningkatkan kualitas pendidikan gurunya itu kan saya suruh sekolah saya bayarin aja nggak berangkat. Dan ini kami mohon Bu nanti semacam ada gaul saking pendidikan pusat Solo ya, ada tekanan kalau daru nanti izinnya bisa diperhatikan, nanti kan guru-guru kemungkinan ada perhatian.
Kalau sudah dapat izin dari Bapak Ibu ya nggak apa-apa, saya lakukan ya. Kan sebenarnya gini, Bapak Ibu mungkin mendengar ya bahwa DPRD sedang menggodok terus perda PAUD. Ya, salah satu isi perdanya itu adalah kewajiban S1 PAUD. Ya, saya berani dimasukkan karena saya sudah proses kan ya. Jadi nanti saatnya perda itu berjalan, saya berharap sudah nggak ada kena penalti gitu ya. Jadi nanti kalau perda itu diberlakukan dengan sendirinya, otomatis punishment-nya jalan. Ya, jadi yang kalau masih ada, berarti nanti ada tahapan-tahapan untuk teguran. Ini Pak MTA Jebres ada, iya, berarti ada 2 itu nggak daftar, ya. Jadi Ari, Arika, misalnya masih 43 dan Itu yang 2 itu kemarin baru saja saya ketemu lagi. Kan di Jepre kan ada 11 atau 12 guru itu. Tapi yang 2 itu kemarin kan saya panggil, saya temui, yaitu yang 2 hari itu katanya ngapunten Pak Kok mboten kurang mikir. Nah, untuk peningkatan gaji dan sebagainya kan nanti dari pengurus kan kamu praktikkan itu dengan bisa ini sekolah C kan. Dan nanti ini tuh saya mohon nanti ada misalnya ragu-ragu dari pusat nih, dari Solo, supaya nanti guru itu ada perhatian. Kalau rambutnya jelas Pak, gimana? rambutnya jelas, wajib S1 PAUD. Makanya waktu saya mau menerapkan, saya juga, saya ora kaya robot ya Pak ya. Ada aturan terus tak kerasi nunggu nangis kabeh ya. Jadi waktu saya khusus tempat saya nggak malam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti saya akan turun tangan nanti. Oh siap. Kalau aturannya sebenarnya jelas, memang seluruh guru PAUD permennya sudah mengatur wajib S1. Kami dari pengurus siap untuk Siap. sekalipun bukan beasiswa nanti insya Allah siap. Ya, ada kawan Pak. Terima kasih. Ada kawan. Bapak Ibu ada yang lain tapi mungkin saya lalu untuk Kenalkan nama dan daerah. Selamat siang. Saya Wahyu Radiati dari TK Excellent Kids School. Untuk syarat sekolah ini, apakah ada syarat usia tertentu? Yang kedua, apakah misalnya kita ada masa kerja, misalnya harus berapa tahun minimal gitu? Terima kasih. Jadi yang kami sekolahkan karena diawali tadi, yang bersangkutan namanya sudah ada di Dapodik, berarti harus sudah ada di Dapodik syaratnya. Ya. Karena ada di Dapodik, otomatis argonya jalan. Dia wajib memenuhi semua peraturan pemerintah. Nah, karena kan sudah dicatat sebagai guru oleh pemerintah dalam sistem. Jadi syaratnya utama ada di Dapodik. Kalau dia sudah masuk Dapodik, kewajibannya berarti jalan. Usia kemarin kita berapa Mbak? 53 ya. Ya sebenarnya usia itu masih bisa nego lah ya. Jadi artinya begini, kan pada nanti kami kembalikan yayasan ya, guru-guru tersebut ya. Tapi nanti harus ada kewajiban dari yayasan bahwa ini ya dipergunakan gitu ya, tidak terus nanti setelah sekolah ya malah tidak dipergunakan. Jadi sementara kami di 53 karena secara umum kami lihat jarang juga sih yang 54 ya. Jadi 53, di bawah 53 itu masih banyak. Ya. Sementara syaratnya itu ya Bu. Kemarin dimanfaat sejak pengen ikut dimanfaat misalnya. Maka udah terlambat gitu. Iya, kemarin itu sebenarnya udah 2 tahun saya buka gitu ya. Sementara bisa kemarin kita sudah saya motivasi untuk ikut sebenarnya gitu. Iya Miss, tapi usia aku ternyata sudah telat 1 tahun. Baik, terima kasih. Ya mungkin nanti kalau semua sudah ya dalam tahun besok ini sudah kejaring semua, nanti mungkin kita kita luaskan lagi usianya. Ya, monggo Bu. Terima kasih. Dari TK Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengelola TK Aisyah itu Surakarta. Itu 67 TK. Yang dimana setiap kecamatan itu ada sendiri-sendiri yang mengelola.
sehingga kalau dari daerah tidak bisa begitu saja langsung mengetahui kondisinya masing-masing. Kalau seperti ini yang kami harapkan justru dari kecamatan-kecamatan itu yang mewakili dari kecamatan yang ada mungkin yang belum S1 itu akan lebih mengena. Karena misalnya di Jebres sendiri aja ada 17 TK Aisyah. Lalu saya untuk mewakili Jebres otomatis saya nanti menyampaikan ke TK Jebres itu. Kemudian dari Banjarsari sendiri kalau bisa hadir di sini, maka bisa langsung ketika itu nanti bisa menyampaikan ke TK-nya sendiri. Nah, ini yang kami harapkan. Karena banyaknya TK ini nanti kami perlu kalau hanya satu yang hadir di sini nanti saya harus ketok tularnya ke bawahnya itu agak lama. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, Bu, kalau di undangan yang ditunjuk di situ tertulis Yayasan PDN. Kemarin dari guru TK sudah menyampaikan, ini undangan diberikan siapa? Kalau di situ ada keterangannya itu kepada PDN. Terus saya pikir PDN pimpinan daerah Muhammadiyah itu tidak mengelola TK Aisyah. TK Aisyah yang mengelola PDA, pimpinan daerah Aisyah, sehingga nanti kalau ada undangan itu guru TK nggak bingung. Loh Bu, ini kemana Bu, ini ada tulisannya dari, oh mungkin dinas nggak tahu, besok biar saya jelaskan. Nah ini karena apa? PDN sendiri ada TK-nya. Untuk Muhammadiyah sendiri mengelola TK, namanya Surya Mentari. TK bukan Aisyah, TK Alam Surya Mentari. Itu di bawah PDN, pimpinan daerah Muhammadiyah. Kalau TK Aisyah semuanya yang 67 sesurakarta itu yang mengelola PDA. Yang kemarin Bu hadir pada waktu halal bihalal ya kemudian itu di sana. Nah, tolong besok kalau ada keterangan ya yayasannya namanya PDA. Ada ya. Mungkin yang lainnya tadi syarat mengikuti sudah 3 bulan yang lalu kami dari Aisyah sudah membuatkan SK bagi guru yang belum memenuhi syarat dalam mengajarnya, kalau nggak salah supaya berapa tahun, 3 tahun SK-nya. Karena katanya gurunya, Bu SK saya belum memenuhi 3 tahun, wes tak gawe ben 3 tahun melu. Akhirnya kita buatkan bulan Mei itu terakhir Bu, ini supaya bisa 3 tahun, bahasa 3 tahunnya masih Agustus Bu, dibuatkan baru lagi biar masuk syarat dan kode supaya bisa ikut. Itu sudah kami lakukan. Tetapi untuk TK-TK lainnya kita tidak tahu, baru tahu di sini. Maka saya minta nama-nama TK yang ada seperti ini, saya minta bisa istilahnya disampaikan kepada kita supaya kita tahu, terutama di keterangan itu. Karena kalau di sini saya melihat kan hanya 1 sampai 20 satu lembarnya, padahal itu kan TK-nya banyak sekali. Nah, mungkin di kecamatan lain. Nah, ini kami harapkan bisa mungkin nanti kita lihat, kita sinau di rumah bagaimana caranya supaya yang ada di situ nanti bisa kita lihat. Nah, dari kami cukup sekian dulu, mungkin nanti ada yang lain karena saya kita membawa 2 orang dari Aisyah ini, Bu Indun ini PDA Majelis Paudasmen ya. Jadi dari Paudasmen itu ya, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak, dibukain Mbak, yang dikirim Mbak Elina, ditampilkan. Dibuka Mbak Elina, ditampilkan. Jadi untuk undangan sebelumnya mohon maaf, karena kan memang kalau kami kan sesuai yang ada di Dapodik, nama yayasan. Jadi sekalian juga teman-teman koreksi, suruh ngecek. Nah, namanya di
Dapodik sama semua. Ya, jadi nanti akan kami tampilkan. Ini adalah yang diisi sekolah. Ya, jadi nama yayasannya siapa itu ya? Isinya ini nama yayasannya. Ya, jadi semua sama. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Ya, jadi mungkin nanti tolong Dapodiknya diperbaiki supaya nanti tidak salah ya. Jadi ini kami adopsi download dari Dapodik ya. Nanti Dapodiknya sekolah-sekolah sudah memperbaiki, dilengkapi nama yayasannya sesuai dengan akte yayasan yang ada ya. Jadi tidak ini ya. Jadi karena ini kemarin memang kami ngambilnya nama-nama yayasan itu adalah apa yang di-entry oleh masing-masing sekolah ya. Jadi mohon maaf. Dikoordinasikan dulu ya Bu ya. Kami juga dulu nggak tahu kenapa isiannya yang di Muhammadiyah itu Aisyah itu ya. Saya tidak bisa ya, saya tidak bisa. Nggak, saya nggak. Aku yang hadir di sini nanti bisa menyampaikan. Jadi itu kenapa ini ya. Terus ya, kenapa 3 tahun? Kenapa 3 tahun Bapak Ibu? Seharusnya kalau Bapak Ibu nggak ganti-ganti guru, seharusnya itu semua guru yang ada di Dapodik itu umurnya udah 3 tahun bekerja. Nah, saya nggak tahu nih, kadang ada yang ganti gitu ya akhirnya. Karena batas terakhir setelah ditetapkan S1 itu non S1 sudah nggak bisa masuk, sudah tertutup. Nah, saya nggak tahu nih kalau bisa muncul yang baru, saya nggak tahu kenapa bisa apa yang diakali, saya nggak tahu juga ya. Kok bisa nyatel, harusnya sudah nggak ada. Jadi kenapa 3 tahun? Karena ini sekolah ini adalah RPL. RPL itu mengakomodir diklat-diklat berjenjang yang dimiliki disetarakan dengan SKS. Ya, jadi namanya ini adalah RPL ya. Sekolahnya namanya sekolah RPL. Jadi kenapa hanya 1,5 tahun? Karena dianggap dia sudah bekerja selama 3 tahun, sehingga itu dianggap setara dengan sekolah gitu ya. Diklat-diklatnya setara dengan sekolah selama sekurang-kurangnya 3 tahun. Sehingga kemarin saking baiknya kan, saking nggak ada peserta ya, tak turunkan lagi syaratnya gitu. Bos boleh surat tugas wae ya, memang wong wis niat sekolah wis toh wis gitu. Soalnya kalau enggak saya juga maneman kan, maneman ada yang niat tapi kurang. Jadi itu sebenarnya etikat baik aja supaya bisa atut gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya banyak ya mungkin ya nggak bisa ya. Jadi karena sebenarnya ini kan RPL. RPL itu adalah dia bisa diakomodir diklat-diklatnya, sehingga saya juga titip Bapak Ibu yayasan, kalau ada diklat-diklat didorong ikut juga karena ada nilainya. Kami tiap tahun itu menyelenggarakan diklat dasar ya, lanjut ya, itu ada dan itu ada nilainya ya. Jadi dulu kenapa boleh si non S1 boleh, karena dianggap, terus kita punya kewajiban menyelenggarakan diklat. Nah, dianggap pemenuhan kualifikasinya itu lewat diklat. Ya, jadi saya juga berharap yang ikut diklat itu ya Bu, aku dibuat antri sing akeh ngono ya. Jadi saya ya seneng gitu loh ya, waktu menyelenggarakan ini harus segera karena yang antri banyak gitu. Biar kadang ya undang ya teko ya. Saya kata atau izin, paling kan 3 hari, kalau diklat itu berjenjang 3 hari ya, nggak boleh putus. Nah, karena itu tadi ada nilainya, ada aja alasannya ya, untuk tidak lengkap. Jadi saya sekalian pertemuan ini saya titip kalau ada diklat-diklat ini untuk kebaikan teman-teman juga, guru, pemenuhan kualifikasi, karena sekali lagi pendidikan itu dinamis
tidak statis, artinya berkembang sehingga gurunya pun sebagai garda terdepan yang bertemu langsung dengan anak juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi itu. Jadi itu ya Bu, 3 tahun. Kenapa syaratnya itu sebenarnya dapodik, dengan asumsi di dalam dapodik itu paling tidak sudah ada 3 tahun. Ya, karena syarat setelah Pak ini kan sudah tidak bisa masuk lagi dapodik kalau dia tidak S1, sehingga yang ada di dalam sistem itulah PR saya untuk menyelesaikan S1. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo Bu ya. Gimana? Kuliah itu tahun pertama kita dengan UNS ya, tahun kedua kita dengan UMS ya. Ya, tahun pertama jadi angkatan 1 nanti lulusnya wisudanya UMS. Kenapa UMS? Ya, kita mau melihat dari 2 universitas ini kira-kira teman-teman, nah pernah coba paling nyaman sih ngendi? Ya saya itu memahami deh, ada yang bilang oh tuh ibu, takut bu, ini bu, itu bu, ini loh banyak aja bu satu cerita ya. Oke, carikan lagi. Wes pokoknya diturunkan dipenuhi UMS ya, UMS. Kalau UMS sekolahnya itu di Klecok. Ya, UMS di UMS. Jadi itu. Jadi sebenarnya itu Bapak Ibu grade-nya tuh kan sampai semuanya terpenuhi. Yurakan juga. Ya udah ini ya saya kasih. Monggo Bu Yanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami atur beberapa hal. Tentunya yang pertama, kami selaku wakil dari Perhimpunan Pendidikan Kristen Surakarta mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Undangan ini adalah satu bentuk perhatian, kepedulian dan upaya Dinas Pendidikan untuk memajukan pendidikan di Kota Solo, yaitu dengan memberi kesempatan kepada guru-guru TK PAUD yang belum memiliki ijazah S1 PAUD. Terima kasih Ibu Dian. Yang kedua, yang ingin kami tanyakan, sebetulnya tadi tempatnya sudah terjawab nih. Yang angkatan pertama di UNS, kedua di UMS. Waktu studinya selama kurang lebih 3 semester. Offline ya, Mbak Dian. Ada offline, ada online tentunya. Kemudian yang berikutnya, kami dari pengurus tentunya akan segera identifikasi dan sosialisasi. Kami membantu karena niat baik ini kan harus kita respon begitu. Nah, yang terakhir, apabila diperkenankan, bisakah dari dinas itu memberikan surat kepada yayasan bahwa persyaratan guru PAUD, guru TK PAUD adalah S1 PAUD, sehingga ini sebagai pegangan pengurus untuk memanggil, setelah mengidentifikasi, memanggil tentunya kita sharing bersama untuk memotivasi guru-guru kita agar supaya dengan senang hati mengikuti studi kesempatan ini, karena guru-guru kita itu butuh motivasi ya. Mungkin ini niat baik kok nggak ada yang daftar ya, pengurus baru tahu kemudian. Jadi mohon surat ya, mohon surat untuk pegangan. Saya kira semua yayasan butuh itu ya. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Bu Yanti, ya nanti kami tindak lanjuti dengan surat. Yang satu lagi mungkin terakhir ya, monggo Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari Sambungan Muslimat NU. Kami kan saya mewakili banyak yang belajar di UIN. Ini Bu yang saya tanyakan, di lembaga kami ada yang S1 tapi SPTI gitu. Apa juga harus mengikuti untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk dapodik? Oh, kalau udah masuk ke dapodik sudah tertulis S1 nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Yayasan Pendidikan Bakti Anak Islam. Di sini tidak ada tulisan yayasannya, saya hanya Pendidikan Bakti Anak Islam. Jadi saya absen, maka agak sulit mencari. Yang saya tanyakan, apakah yang dapat dapodik yang itu minimal masa kerjanya 3 tahun. Yang disekolahkan lagi, misalnya hanya SMA, kemudian disekolahkan lagi, apa SK-nya atau masa kerjanya minimal 3 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian usianya apa betul seperti yang tertera di situ maksimal 51. 53. Oh, 53. Ya, terima kasih. Itu saja. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu, bahwa sekurang-kurangnya 3 tahun, ya, kita dengan asumsi ini adalah RPL. Jadi RPL itu adalah rencana pembelajaran lampau, rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi artinya menilai, menghargai apa yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat disetarakan dengan SKS. Jadi supaya teman-teman juga pede, bukan sekolah tahun 1,5 tahun bisa jadi S1 orang podo karo liyane salah, karena dia sudah dihitung 3 tahun waktu bekerja. Selama bekerja itu sudah dianggap aplikasi langsung, itu orang cuma belajar itu sudah lebih dari belajar. Jadi selama bekerja 3 tahun itu dihargai. Nah, tapi bagaimana cara menghargainya? Sertifikat diklat. Selama 3 tahun itu kan nggak mungkin nggak diklat, pasti diklat. Karena nggak diklat ya nggak mungkin lah, kayaknya sudah saya suruh diklat. Diklat berjenjang, dasar itu kelihatannya insya Allah semua sudah kita sisir bersih gitu ya, sudah pernah diklat ya. Nah itu dihargai ya. Jadi namanya rekognisi pembelajaran lampau. Jadi memang 3 tahun itu memang minimal 3 tahun. Dengan asumsi juga karena ini adalah PR dapodik, PR dapodik itu dikunci. Karena PR-nya nggak mungkin terus nambah terus gitu ya. Misalnya kemarin saya punya yang nggak 100, nggak mungkin saya sekolahin terus tiba-tiba dari 150 gitu. Jadi dapodik itu dikunci. Ya, jadi yang belum S1 sudah nggak bisa masuk lagi sekarang. Gitu ya. Karena saya dapat PR itu ya 100. Gitu ya. Nah itu yang harus saya selesaikan. Jadi asumsi-asumsi itu juga sudah ada di dapodik dan 3 tahun. Jadi PR saya adalah yang ada di dalam sudah terlanjur masuk dapodik zaman dahulu kala, tetapi sampai saat ini tidak juga segera meningkatkan kompetensinya. Saya upayakan untuk meningkatkan kompetensi. Baik, ini Bapak Ibu, rasanya saya kira sudah informasinya sampai ya Bapak Ibu, bisa ini ya. Jadi ilmu pengetahuan nanti mungkin bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah, melihat kondisi di sekolah masing-masing, apakah masih ada yang belum S1, segera kami bisa
bisa inventarisasi, syukur kalau datanya dan kesanggupannya itu bisa segera. Masalahnya begini Bapak Ibu, perencanaan kami bulan September itu harus sudah masuk. Jadi kalau memang mau saya selesaikan tahun besok, saya harus punya data fixnya ya berapa. Saya tuh sampai bilang sama teman-teman PAUD, wes rosa Mbak Erlina, Bu kalau bab 1 belum selesai nggak usah, nggak bisa, jalan terus uangnya nggak usah mikir uang, nyari uang saya. Yes. Tugasmu siapkan data yang real, saya cari duit urusan saya. Teman-teman maunya satu-satu selesai, oh nggak bisa, kapan kita mau selesai? Nah, saya harap juga sepulangnya dari sini Bapak Ibu, saya minta feedbacknya, sekolah segera mengirimkan pada kami yang siap untuk belajar di awal 2026 ya, 2026 anggarannya akan kami sesuaikan. Ya kalau memang ternyata masih ada 50 orang yang saya bisa biayai 50 nggak apa-apa, ini kewajiban kok ya untuk bisa masuk ke sana. Jadi saya 50 kok dan seperti ini masih nggak juga kan ya rada akut gitu ya. Jadi tolong adik pasien untuk nama artis supaya saya juga bisa memasak anggaran dan nggak mubazir udah tiwas dipasang ternyata tidak jadi ikut kan sayang gitu ya. Sayang ternyata tidak dapat menyerap anggaran yang sudah disiapkan. Mungkin ini harapan saya dari Bapak Ibu teman-teman yayasan, saya bisa segera dapat feedback dari Bapak Ibu berapa lagi ya kewajiban yang memang harus segera kita tuntaskan ya di tahun 2026 dalam rangka juga kami menyiapkan anggarannya ya, jadi seperti itu ya. Mungkin ini Bapak Ibu nanti kalau secara teknis ada yang perlu ditanyakan dapat menghubungi Mbak Esti, Kepala Bidang KUPM, ya WA saja, tidak usah datang SAE ya, WA saja nanti info-info yang dibutuhkan yayasan nanti dapat diberikan oleh Mbak Esti. Demikian Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, saya kira pertemuan hari ini pertemuan yang luar biasa, bisa bertemu dengan Bapak Ibu pengelola penanggung jawab dari penyelenggaraan PAUD di Kota Surakarta untuk penyamaan persepsi tentang tanggung jawab kewajiban seorang pendidik PAUD harus memenuhi kualifikasi. Sehat terus buat Bapak Ibu semua dan selamat kembali ke rumah. Semoga selamat perjalanan, sehat terus dan rekan-rekannya juga lancar, muridnya banyak ya. Dan pendidikan Kota Surakarta yang diawali dari pondasi terkuat yaitu adalah TK, pondasi awal sebuah pendidikan TK benar-benar bisa menjadi pondasi yang kuat untuk menyongsong Indonesia Emas di 2045. Sekian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.